Jangan-jangan kalau saya boleh jujur, kamu itu ada gila-gilanya. Hubungan sehat, kenapa membosankan? Hey, saya Rago Lewi dan hari ini saya ajak tamu saya, yaitu putri saya Darlene. Dan kamu pikir kenapa harus diajak? Bukannya mau ngajak, cuma terpaksa. Karena kami syutingnya cuma berdua, dan ini saatnya Darlene lagi bangun. Jadi kami ini syuting nggak dari kelebihan kami, tapi dari apa yang kami bisa. Untuk kami bisa menyampaikan pesan kebenaran yang mudah dicerna tapi juga masuk akal dan masuk hati. So, sebagai ayah, pastor, dan juga orang lagi ngomong di YouTube ini, kali ini bareng dia ya, karena ini juga saya harus jagain dia. Berbicara tentang kenapa hubungan sehat terasa membosankan, ini sebenarnya tema yang menarik bagi saya. Karena sebenarnya saya nggak berpikir bahwa ini sesuatu yang harus dibicarain. Karena saya berpikir bahwa semua orang mengerti. Tetapi setelah beberapa lama, saya dapat banyak sekali feedback dan pertanyaan. Orang-orang memberi penjelasan. Kenapa dia dulu di toxic relationship, tetapi begitu dia punya hubungan yang tenang, dia malah bosen. Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan. Saya nggak pengen menghakimin, tapi saya kesel juga jujur aja, karena lu nyarinya pengennya yang tenang, pengennya yang saling mengasihi, tetapi begitu udah dapet yang mengasihi, yang udah tenang, yang nggak drama, malahan kamu yang drama. Ada sebuah meme yang tulisannya, I don't want peace, I want problems always. Itu menunjukkan sesuatu yang aneh di hati dan pikiran kita. Ada sesuatu yang gak waras di hati kita. Jangan-jangan kalau saya boleh jujur, kamu itu ada gila-gilanya. Jangan-jangan. Tapi juga gak sekedar gila-gilanya. Kita juga harus atur ekspektasi kita, dan kita harus berpikir juga sebenarnya hubungan yang sehat itu apa. Kalau menurut saya, jawaban pendeknya adalah, menurut saya kamu ada gila-gilanya. Ada ngaco-ngaconya. Ada toxic qualities di pikiran kamu yang kamu harus hadapin juga. But let's go deeper tentang what really happens. Kita harus definisikan dulu apa itu namanya hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat itu kan sebenarnya bukan cuma tidak sakit ya. Sehat menurut definisi lintas disiplin adalah segala sesuatu berlangsung sebagaimana seharusnya. Jadi kalau dikatakan jantungmu sehat, itu artinya jantungmu bekerja sebagaimana seharusnya. Kalau ginjalmu sehat, bekerja sebagaimana seharusnya. Kalau satu gereja dan satu perusahaan sehat, berarti mereka itu sedang berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan kalau misalnya jiwamu sehat, berarti jiwamu sedang berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, kalau hubungan itu sehat, artinya hubungan itu sedang berfungsi sebagaimana seharusnya. Tempat pendidikan, tempat turunin ego, tempat penerimaan, bukan cuma tempat klub di mana kamu bisa have fun, tapi juga adalah sebuah rumah. Di rumah kita nggak perlu jadi memaksakan diri kita. Di rumah kita nggak perlu make up terus. Di rumah kita nggak perlu mendapatkan adrenalin terus. Jadi tubuh yang sehat tuh bukan yang paling tegang, tapi yang berfungsi dengan benar. Jadi harus hubungan yang sehat itu terasa aman, stabil, dan konsisten. Dia tidak meledak-ledak harusnya. Nah, disinilah mulai ada pikiran yang bilang bahwa kok ini ngebosenin ya. Nah, sekarang kadang-kadang yang jadi problem kita itu bukan cuma soal hubungan kita, tapi ekspektasi, cara kita memandang, dan asumsi-asumsi di dalam hubungan yang sehat itu seperti apa. Kita terlalu sering lihat video Hollywood atau film Hollywood yang menceritakan, men-celebrate tentang bagaimana hubungan kira-kira harusnya terjadi. Pergi traveling bareng-bareng, terus all fun terus-menerus, selalu senang dan sebagainya, selalu menyenangkan. But sekali lagi, saya pernah ngomong di video sebelumnya dan saya akan ngomong lagi, when you do your relationship Hollywood way, be prepared to have a Hollywood result. Hollywood way itu memang banyak
chemistry, banyak adrenalin, banyak senang-senangnya. Tapi yang semua senang-senang ujungnya bercerai juga. Saya akan share sedikit cerita tentang hubungan saya. Pernikahan saya bukanlah pernikahan meledak-ledak. Saya lahir dari keluarga yang meledak-ledak. Istri saya juga. Saya secara personal cukup lelah. Dan istri saya juga lelah. Jadi pada waktu kami masih pacaran, kami secara intentional berpikir bahwa hubungan apa yang kami pengen inginkan ya. Dan saya sadar bahwa saya pengen hubungan yang tenang, yang stabil, yang feels like home. Kadang kestabilan itu jadi sesuatu yang indah, especially setelah saya menjalani hubungan yang cukup banyak roller coaster ya, diem-diem ternyata meledak dan sebagainya. Itu menghadirkan trust issue di saya. Dan mungkin cara kita baca relationship, prinsip relationship itu yang harus diajarin. Nah, ada 1 Korintus pasal 13 yang ngomong tentang kasih. Itu menarik perhatian saya karena kitab Korintus bilang bahwa kasih itu sabar, lemah lembut, panjang sabar, rendah hati, lembut, jujur, dan tidak ada deg-degan sama sekali. Semua yang kasih yang diceritakan, definisikan itu tidak ada sparks isunya. Semuanya isu tentang kestabilan, ketenangan, dan sebagainya. Nah, masalahnya kadang jangan-jangan kita itu terlalu terbiasa dengan hal-hal yang bersifat sparks atau adrenalin. Beberapa orang-orang chatnya dibalas kelamaan, jadi overthinking. Beberapa orang-orang kadang perhatian, kadang enggak, jadi dingin, jadi bolak-balik. Jadi kesana kita relationship rata-rata ada di roller coasterin. Sempat ada yang bilang bahwa kamu jangan terlalu sering chat orang, nanti orangnya jadi kebiasa. Jadi seakan-akan bahwa hubungan itu ada roller coaster nih, harus naik turun, harus deg-degan. Apakah pertanyaan saya harus deg-degan? Apakah harus seperti itu? Itu yang bikin kita merasa hidup. Jadi kesana, oh ini chemistry-nya, ya darling, ini sparks ya. Padahal itu bukan sparks, itu adalah bukti ada ketidakstabilan, itu bukti ada problem.